bisa langsung, wah nggak bisa kamu ya karena kamu ceker babi, bekas narkoba, kamu otaknya otak narkoba. Kalau saya kalau ada halangan, dipikir bagaimana cara nanggulangi halangan itu. Diatasi, harus bisa diatasi ya, halangannya, bukannya malah mundur. Makanya kamu nggak maju-maju, makanya saya jadilah Nabi ke-26, Dr. Joseph Paulus, karena setiap ada halangan, saya kalau udah bikin apa, ada halangan, saya nggak mundur, saya mikir gimana caranya ya, gitu. Jadi jangan mundur ya, jangan mundur, jangan mundur. Saya akan dukung ya, ini kalau sampai mundur, Indonesia nanti mundurnya jauh sekali. Kalau ini berhasil kasih makan, Indonesia akan menang separuh. Aduh, Indonesia akan menang separuh. Yang tulus, yang punya hati nurani, yang ikhlas berbicara bagaimana dia menjadikan dia rakyat itu susah. Kenapa saya mau bilang Prabowo itu tidak akan, karena dia tidak pernah merasakan susah gitu. Seperti melihat orang Papua kelaparan, mereka gunakan kelaparan itu sebagai akomodasi alat politik. Pak Teddy ini tidak tahu tentang sejarah hidupnya Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo sudah pernah menjelaskan ke Najwa Shihab kalau beliau ini pada zaman dulu ketika ayahnya dijadikan tersangka oleh Pak Soekarno, sekeluarga Pak Prabowo ini menghindar dari perpolitikan Indonesia pada zaman itu. Mereka pergi ke banyak negara. Nah, ketika mereka, iya, bukan pergi banyak negara, Pak, pindah-pindah karena mereka harus jadi refugee, dikejar sama ini. Iya. Bukan berarti kekayaan mereka itu pada zaman itu banyak, karena dari ayah Pak Prabowo juga dia sampai bekerja sebagai buruh juga, sempat bekerja sebagai buruh dan bekerja sebagai di bidang akademisi. Jadi Pak Teddy ini klaim Pak Prabowo ini mengatakan dia tidak pernah merasakan hidup susah. Ini salah, ini sudah saya sanggah. Paul Dere, oh udah pergi ya? Bentar Pak Paul. Udah pergi ya? Pak Paul Dere, udah pergi ya? Pak Paul Dere. Ada nih, ada bos. Oh, tadi lagi kerja bos. Iya, nggak apa-apa. Saya ngomong nih. Pokoknya ya, begini. Pak Prabowo udah jadi, berarti Orde Baru hampir, bukan hampir, hati-hati. Udah comeback. Cuma jangan sekali-sekali mengulangi kesalahan 2 kali. Itu aja. Artinya mengabdilah kepada rakyat. Supaya benar kata Ulat Bulu tadi, menghapus dosa itu perlu. Ya. Supaya keturunannya nanti, ya orang akan melihat lagi, oh memang mereka bagus. Ya kan, itu aja Pastor. Kita harap Orde Baru yang sekarang ini, ya istilahnya benar-benar uruslah rakyat itu dengan dia bertobat. Amin. Itu aja Pastor. Terima kasih Pastor. Amin. Iya, luar biasa. Pak Teddy, haleluya. Pak Teddy balas dong. Mainkan Pak Teddy. Mainkan Pak Teddy. Ini Pak Teddy kasih semangat nih. Nah, karena dengar CSR ya. CSR, Corporate Social Service. 4% tuh Om Teddy. Pak Andi dulu, Pak Andi silakan. Gini loh, kalau kita pikir ini ngasih makan rakyat 270 juta, ini kan bingung ini hari ini masa apa. Nggak 200, gini, Pak. 100 jutaan, Pak. Nggak sampai 200, Pak. Yang miskin. Itu 100 jutaan. Sebulan 40 triliun, Bos. Enggak, lebih baik pakai sebulan 40 triliun. Bagi sehari berapa? Enggak. Kalau menurut saya paling efektif itu niru cara yang di Amerika. Dia kasih kartu EBT. Ya kan? EBT itu kartu seperti kartu miskin ya, Electronic Benefit Transfer. Jadi satu keluarga itu di survei anaknya berapa. Jadi tiap bulan tuh dia dapat semacam debit card. Nah, debit card ini cuman boleh dibelikan makanan-makanan pokok seperti beras, susu, daging. Nggak boleh dibuat beli rokok, nggak boleh beli buat keripik kentang aja nggak boleh. Itu jadi cuman buat makanan pokok. Nah, itu kalau di Amerika itu EBT itu, jadi mereka mau masak apa terserah mereka. Pokoknya kita kasih makan buat mereka, ini kartu makanan. Itu kalau di sini. Jadi sistemnya lebih gampang daripada kita ngasih makan yang udah kita mesti masak lah, apalah kasih makan repot. Jadi untuk logistik, I think paling the best ya niru sistem Amerika aja, kasih kartu semacam kartu makanan.
satu keluarga dicatat, di survei perlu berapa duit sebulan buat makan 2 anak, 3 anak, 4 anak. Nah, mereka nggak bisa beli macam-macam kecuali makanan pokok. Itu aja. Jadi itu kalau secara begitu mungkin masih masuk akal lah, make sense lah. Kalau tiap hari suruh kasih nasi kotak, nasi bungkus, ya repot pemerintah ngurusi. Departemen katanya departemen Warteg, menteri Andi, warteg di mana-mana muncul. Warteg ya udah, dipajakin 11%. Kan Sri Mulyani udah pernah bilang itu. Warteg tuh mau dipajakin. Ya nggak bener lah, Sri Mulyani juga nggak bener lah. Ya, Yang benar benar, adalah ya. bagaimana salah satu, tapi kalau gini loh, sebetulnya duit itu udah nggak masalah. Tadi kan sudah bilang, ini nggak ada masalah. ini Duit info banyak. A1, duit itu banyak, nggak seri. Percaya saya, duit itu nggak ada masalah. Yang masalah nanti, tadi siapa yang bilang tadi ya, pasti dikorupsi. Bangsat ini. Ya, Pasti dikorupsi. Itu masalahnya. Logistik ini loh, logistiknya jadi, loh Pak Pol. Teknis itu yang harus diawasi benar-benar oleh masyarakat. Itu benar-benar harus hati-hati itu masalah, karena itu kurang ajar. Ini orang uang buat ngasih makan, karena ngasih makan itu kan kita nggak, parameternya apa? Indonesia belum pinter tuh ngasih makan, nggak kayak di Eropa sama di Amerika Pak, sudah ada sistem jelas banget. Bahkan ada food bank tadi kan, ada makanan-makanan sudah mendekati kadaluarsa. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh beberapa consumer goods, produsen consumer goods seperti Artaboga, OT, kapal api, Mayora. Itu kalau ada produk-produk yang sudah kurang 1 bulan expired, itu ditarik lalu dibagikan Pak ke panti asuhan kemana-mana Pak. Itu sudah ada. Jadi ini ya pengumuman ya, Anda panti asuhan yang pengen jajanin anak-anak asuhnya, Anda bisa datang ke Artaboga, ke OT, ke Mayora, ke kapal api, proposal. Ini bikin proposal, kalau ada makanan yang hampir kadaluarsa, bukan kadaluarsa ya, hampir kadaluarsa, kurang 1 bulan atau kurang 2 minggu sekalipun, percaya saya itu aman, ya itu aman, diminta boleh, itu nanti Anda dikasih. Bahkan kadang-kadang bukan cuma dikasih makanan yang hampir kadaluarsa, kadang-kadang produk baru launching pun Anda dikasih, ya. Itu sudah, percaya saya, itu sudah project. Memang mereka juga bingung mau buang kemana, karena harus ditarik dari supermarket, dari mall itu harus ditarik semua produk yang sudah hampir kadaluarsa harus di-replace. Ya, caranya memang begitu. Nah, lalu diambil itu untuk panti asuhan semua. Ya, yang Anda yang mendengar, Anda bisa langsung nulis surat, bikin proposal. Pak, kami kalau ada produk-produk hampir kadaluarsa yang mau dibuang, kami bersedia menampungnya, Pak. Kami ambil apa segala macam. Nanti kamu pilih-pilih semua yang kemasannya masih bagus. Ya, itu masih sehat, percaya saya. Ya. Kedua, tadi yang dikhawatirkan tadi ya, selain masalah korupsi. Kedua, ini kemudian akan dipakai oleh oknum-oknum yang jahat buat kampanye pribadi dia, ya, numpang dia. Artinya ada penumpang gelap di sana, atau bahkan kalau kita sistemnya nggak bagus, nanti ada yang keracunan, ada yang, aduh itu rawan fitnah. Itu sudah dipikirkan oleh Damaris dulu, ya. Makanya dulu kita berbagai macam SOP kita bangun. Karena kita tahu nanti bisa ada yang berkhianat, wah kita sudah pernah difitnah ya, makanan basi katanya ya, makanan busuk dibagikan, wah kita sudah pernah difitnah tuh. Nah, kita sudah pikirkan ya. Makanya ada namanya di dalam manajemen ada namanya expecting problem. Sebelum problem itu terjadi, kalau saya jadi orang jahat, apa yang akan saya lakukan? Kita harus ada expecting problem itu. Makanya tadi ya namanya kalau Pak Jenderal Tobing itu bilang apa? Rencana kontingensi. Waduh, itu tuh memang itu terlalu tinggi. Rencana kontingensi kan buat bencana. Tapi sebenarnya rencana kontingensi ini juga penting untuk ini program besar saudara ya. Ini program besar saudara yang ngasih makan ini ya. Kelihatannya sepele, cuma ngasih makan. Kita damai cuma ngasih 1.000 aja, kita ributnya bertahun-tahun loh. Bikin SOP-nya ributnya bertahun-tahun loh kita saudara ya. Dan kita sempurnakan terus. Padahal cuma ngasih makan 1.000-2.000 orang. Dan di dalam ini sebenarnya pengusaha orang pintar semua loh. Ya, tetapi karena masing-masing punya otak sendiri-sendiri, dan apalagi ini mau ngasih makan 100 juta orang Indonesia yang syarat dengan muatan politis tadi. Makanya saya tahu kenapa Pak Dika setuju, karena pesimis. Kalau ada halangan, ya selalu saya bilang sama pengurus yayasan, kalau ada halangan bukannya malah berhenti. Kita tahu itu sulit. Jangan kayak si ceker babi, nggak bisa langsung, wah nggak bisa kamu ya, karena kamu ceker babi, bekas narkoba, kamu otaknya otak narkoba. Kalau ada halangan, dipikir bagaimana cara nanggulangi halangan itu. Diatasi,
harus bisa diatasi halangannya, bukannya malah mundur. Makanya kamu nggak maju-maju, makanya saya jadilah Nabi ke-26, Dr. Joseph Paulus, karena setiap ada halangan, saya kalau udah bikin apa, ada halangan, saya nggak mundur, saya mikir gimana caranya ya, itu. Jadi jangan mundur, ya, jangan mundur, jangan mundur. Saya akan dukung ya. Ini kalau sampai mundur, Indonesia nanti mundurnya jauh sekali. Kalau ini berhasil kasih makan, Indonesia akan menang separuh. Aduh, Indonesia akan menang separuh. Chaos akan terkurangi, ya. Kenapa? Kenyang. Mau dihasut, udah kenyang, kecuali diracun. Makanya tadi halangannya ini cuma nanti kalau diracun. Ya, kalau makanya diracun itu halangannya. Hati-hati, jangan berhenti, diatasi. Bukan ada yang racun, hukum mati. Siapa yang berani ngeracun, hukumannya mati. Wah, ini ngeri saudara ya. Jangan main-main ini ya. Itu kalau saya. Kalau saya jadi pemerintah, saya tidak. Satu lagi, Pastor. Ya. Pastor, satu lagi. Catat baik-baik ya, Om Teddy. BPJS sejak Jokowi ternyata dulu subsidi setengah mati utang kesenangan. Sekarang mereka advance ke rumah sakit. Mau beli alkes apa-apa. Gila nggak itu program BPJS? Sekarang untung, ya? Dari untung besar. Dari defisit loh. Dari defisit, untung besar. BPJS, transport. Bekat terawan ya. Itulah. Jadi membantu sekali masyarakat. Jangan uang tunai. Kasih makan diakonia seperti Pastor katakan. Jangan uang tunai. Amin. Tadi yang benar adalah bikin sistem makan, ini kasih makan. Rumah sakit, nih rumah sakit. Sekolah, nih sekolah. Kalau kamu mau uang kerja, mau uang kamu kerja. Ya. Tadi kita kasih uang seenaknya, jangan. Mau uang kamu kerja, makan tak kasih makan. Ratusan ribu warteg Pak Teddy berdiri. Satu warteg 5 orang berapa itu? Hitung aja. Amin. Pak Teddy, jangan marah sama aku ya. Berkat makan gratis. Coba ya, kita saja kemarin bikin dapur umum saja banyak keluarga-keluarga bisa kerja loh gara-gara kita loh. Sekarang sama saja. Ini nanti kalau Indonesia bikin makan gratis, berapa banyak coba orang yang akan direkrut lagi buat kerja? Ratusan jutaan itu orang. Daripada bukan warteg, mendingan bikin posko-posko makan gratis. Bener. Iya. Food estate aja, ada ikan lele, ternak ayam, kampung, telur, segala macam. Itu hasilnya. Pak Teddy, kasih sebentar, Pak. Ayo Pak Teddy, lawan saya. Konser, konser etek. Ya, ajar. Itu dulu penjelasan saya, kita ada kemampuan mendeteksi secara dini baru antipasi. Itu kan begitu kan. Yang negatifnya kita deteksi secara dini. Saya tadi berbicara ke fokus ya. Temporary lah, saya bilang tadi. Kenapa waktu kampanye berpolitik, saya bilang, orang bicara tentang kasih makan. Nah itu pokok persoalannya, saya tidak mengkaitkan sejarah masa lalu, hari ini dan akan datang. Kenapa sekarang mau diangkat, dieksploitasi, kasih makan, dalam rangka pemilihan presiden lain sebagainya. Itu pokok pembahasan saya. Saya tidak membicarakan orang ini, orang sana. Karena kalau kita kembali berbicara begitu, akan terkait ketidakmoralan, keteetisan, apa semua muncul ke permukaan seperti itu. Ya mungkin teman-teman paham maksud saya. Maksud saya dalam hal ini dieksploitasi masalah itu. Kemudian masalah makan itu Pak, dari sejarah 3000 tahun lalu sudah diajarkan oleh pemikir-pemikir Cina masa lalu, masalah makan itu. Saya juga pernah dapat pendidikan dari seorang gubernur saya. Di persoalan itu dari Sinyo Sarandayan itu gubernurnya. Persoalan selalu dimakan dia kan. Kasih makan orang itu. Kan tidak jadi konflik. Itu pengalaman sudah dari dulu. Kemudian tadi bicara kita kasih edukasi lah di teman-teman di tempat ini ya. Masalah di Indonesia, saya percaya bahwa banyak menteri di bidang eksekutif maupun ada legislatif sudah mengadakan studi banding datang ke Amerika. Ya, saya bilang. Contohlah Amerika, apakah karena Amerika sama Indonesia jauh perkembangannya, tapi barangkali boleh diambil contoh sederhana. Saya ini warga negara kemarin waktu itu masuk ke Amerika adalah imigran. Okay? Kemudian istri saya hamil. Istri saya hamil, mereka tidak memandang you imigran atau you orang Amerika asli, langsung dapat WIC. Yang saya jelaskan tadi, WIC diberikan pemerintah artinya woman, infant, and children.
Dia berikan kupon kepada kami keluarga, nanti kupon itu saya tagih ke H-Mart atau Shoprite yang menerima itu. Dalam program untuk mengembangkan pertumbuhan si ibu, nanti si bayi, nanti di dalam kandungan, dan anak nanti dewasa. Itu diberikan gratis oleh negara. Inilah salah satu saya bilang tadi. Kemudian di Amerika juga itu anak-anak yang di elementary school itu free semua, tidak ada SPP. Tetapi negara sudah tahu. Yang jadi bodoh adalah kita gitu. Yang sebenarnya Menteri Keuangan tahu program-program seperti itu. Dan juga beberapa menteri yang pernah dapat pendidikan kayak siapa yang si Lembong itu, mereka tahu semua, karena mereka sudah tertutup otaknya dengan sistem negara kita yang sudah terbentuk. Teman-teman di sini semua pintar, sama pemikirannya. Tapi persoalan di negara, apakah mereka akan lakukan? Sekarang saya mau tanya, nanti di kemudian hari setelah Prabowo jadi presiden, apakah makanan gratis akan bertahan? Tetapi dalam pikiran kita itu positif gitu. Dalam pikiran kita positif, memberi makan akan tercipta begini gitu. Memberi ini akan tercipta begini. Iya, argumentasi itu kena itu. Tetapi pertanyaan kita, apakah itu akan berlangsung terus-menerus? Dan itu tidak akan berlangsung karena terkontaminasi dengan sistem politik kita gitu. Oleh sebab itu saya selalu menyimpulkan negara kita ini tidak akan terjadi hal seperti, karena kekayaan negara itu sering diulang dari 10 tahun lalu, 20 tahun lalu sampai sekarang dipegang oleh elit politik dan oligarki. Kekayaan ada di tangan mereka, dan kekayaan-kekayaan itu mereka gunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan mereka, mencapai kekuasaan mereka. Itu yang jelek di negara kita. Oleh sebab itu kita hanya mau mendengar orang-orang yang tulus, yang punya hati nurani, yang ikhlas berbicara bagaimana dia menjadikan dia rakyat itu susah. Kenapa saya mau bilang Prabowo itu tidak akan, karena dia tidak pernah merasakan susah gitu. Seperti melihat orang Papua kelaparan, mereka gunakan kelaparan itu sebagai akomodasi alat politik, bukan sebagai mereka melihat mereka kelaparan. Mereka lihat pertumbuhan rakyat Indonesia itu tidak maju dalam perkembangan teknologi, pendidikan, kesehatan, lagi sebagainya. Mereka tidak lihat itu. Mereka akumulasikan sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan mereka. Inilah yang terjadi di negara kita. Saya menyanggah. Ini yang saya maksudkan. Kecuali mereka punya hati nurani, seperti Pastor Paul punya hati nurani, dapat melihat bagaimana merasakan orang kelaparan, kesusahan. Bagaimana anak punya pendidikan IQ-nya tinggi, tidak dapat menempuh pendidikan perguruan tinggi. Sebentar, Itu kan Pak Paul. persoalannya. Saya sanggah dulu, Pak Paul. Kita bercerita yang bukan-bukan gitu. Hati sanggah dulu, Pak nurani Paul. dong bicara. Jangan bercerita angka-angka. Angka-angka kita Teddy. tahu. Dalam 9 naga itu punya kekayaan berapa miliar kita tahu. Ya. Iya kan? Pak Itu jeleknya. Kita nggak bongkar Ya. dari situ. Kita bongkar dari situ dong. Kalau kita pintar Oke, saya paham Pak Teddy. Saya tahu. Sebentar, Pak Paul. Ini kesalahannya Pak Teddy di sini nih. Bir Bintang dulu, Pak silakan. Paul. Bir Bintang. Nah, Pak Teddy ini tidak tahu tentang sejarah hidupnya Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo sudah pernah menjelaskan ke Naswa Shihab kalau beliau ini pada zaman dulu ketika ayahnya dijadikan tersangka oleh Pak Soekarno, sekeluarga Pak Prabowo ini menghindar dari perpolitikan Indonesia pada zaman itu. Mereka pergi ke banyak negara. Nah, ketika mereka, iya, bukan pergi banyak pertama, negara Pak, pindah-pindah karena mereka harus jadi refugee, dikejar sama ini. Iya. Bukan berarti kekayaan mereka itu pada zaman itu banyak, karena dari ayah Pak Prabowo juga dia sampai bekerja sebagai buruh juga, sempat bekerja sebagai buruh dan bekerja sebagai di bidang akademisi. Jadi Pak Teddy ini klaim Pak Prabowo ini mengatakan dia tidak pernah merasakan hidup susah. Ini salah, ini sudah saya sanggah. Nah, yang kedua, tentang Pak Teddy ini mengatakan Pak Teddy ini membawa isu-isu HAM. Pak Teddy ini juga tidak mengikuti berita. Pak Teddy tahu nggak kalau dulu ada aktivis perempuan yang mau mengusut kasus 98 tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita-wanita etnis Tionghoa.
kalau aktivis perempuan ini diajak datang ke istana dan yang menyambutnya adalah 2 jenderal pada saat itu yang masih menjabat, nggak tahu ini di pemerintahan pada zaman Pak Jokowi atau Ibu Megawati, dan Pak Wiranto ini dan satu lagi jenderal saya lupa namanya siapa, mengancam ibu aktivis ini, dan dia menyanggah kalau ada fakta aparat melakukan tindakan brutal terhadap wanita-wanita pada zaman itu, dan dia Karena dia mau berangkat ke mengancam. PBB ya, waktu itu mau berangkat ke PBB loh, Iya. besoknya loh. Iya. Iya. Dan ini klaim ini sudah saya bantah. Jadi Pak Teddy nggak usah membawa isu-isu HAM lagi deh, nggak usah membawa isu HAM lagi, karena sudah jelas dari cerita ini saja, Jenderal Wiranto saja sudah salah. Itu pertama, dia sudah menyanggah, padahal aktivis perempuan mereka sudah mendapatkan korbannya siapa saja. Nah, yang selanjutnya tentang tadi program dari Amerika yang Pak Teddy sebutkan tadi, ini mau saya sanggah juga. Bukan berarti tidak ada celah juga di program tersebut, karena saya pernah menonton video ada imigran yang sudah tinggal di Amerika dan dia mungkin mendapatkan kartu itu dan belanja di Walmart, tetapi ada orang yang kenal dengan wanita si ini yang berasal dari negara-negara gurun ini, dia direkam memakai video kalau si wanita ini dia belanja ke Walmart dan barang-barang kebutuhan pokoknya ini mau dijual lagi, dan si wanita ini mau pakai mobil Lexus. Coba, setiap program pasti ada celah lah. Jadi jangan terlalu menganggap di Amerika sana lebih begini. Enggak lah. Sedangkan di Amerika saja banyak yang tidak setuju sama program tersebut, apalagi orang-orang Republikan. Begitu. Jadi Pak Teddy ini klaim-klaimnya ini sudah saya bantah nih. Ada 3 yang sudah saya bantah. Lanjut Pak Paul. Ya, Ini ya. Pak Banteng, saya bantah sebentar ya. Ya. Saya bantah sebentar. Itu zaman dulu itu kita pakai food stamp. Jadi pakai semacam buku. Kalau tiap kali kamu belanja makanan, kamu sobek duitnya berapa duit, bla bla bla. Itu memang Pak, saya pernah lihat. Depan saya nih orang beli makanan nggak karu-karuan pakai food stamp. Saya keluar, saya ikutin, mobilnya mobil mewah. Itu menang yang Bapak bilang. Tapi sekarang kita punya new system. Sistemnya itu EBT namanya, electronic singkatannya electronic benefit transfer. Jadi semacam debit card. Nah, itu dulu yang Bapak bilang tadi itu, yang kupon-kupon itu memang bisa dijual. Soalnya saya tahu orang, ini mamanya kuponnya ini harganya $100, dijual ke orang lain cuma $50, tapi dia bisa buat cash, bisa buat beli bir, bisa beli drug. Itu ada memang dijual belikan. Tapi sekarang dengan kartu EBD itu nggak bisa Pak. Jadi kamu kalau berarti ada peningkatan program kan? Sementara Pak Bro bisa belinya, kalau ke Walmart kamu nggak beli beras tapi kamu beli rokok. Ini kartu digesek, nggak mungkin tembus. Nggak mungkin tembus. Iya, nggak bisa. Iya, benar. Nah, kalau kamu beli rokok, beli bir, beli kerupuk, potato chip, kamu gesek ini kartu nggak tembus. Iya. Nah, itu pemerintah bisa monitor. Nah, itu kalau bisa dijalankan di Indonesia, tapi di Indonesia mana bisa kalau keluarganya mau makan di warteg nggak bisa digesek. Enggak Pak, bisa Pak. Jadi gitu. warteg itu nanti sistemnya gini Pak. Saya kan pernah kerja di consumer goods Pak. Jadi warteg itu punya satu barcode buat absen. Setiap kali si sales ini datang, dia ngetik tik, nanti dia keluar apa saja di situ Pak. Termasuk si warung ini warung kecil ya, warung warteg atau warung apapun, gerobak saja, dia dikasih barcode, tinggal waktu ditik itu dia keluar, dia belanjanya apa saja, langsung keluar Pak. Dan dia omsetnya berapa? Indonesia bisa Pak, itu gampang sekali Pak, itu gampang. Tinggal niat apa enggak. Kalau dasarnya otaknya otak benar, maka dipasang itu. Kalau dasar otaknya kriminal ya nggak bisa Pak. Pak Paul, mungkin sistem catering kayaknya Pak Paul kalau di Indonesia. Ya makanya tadi kesininya catering, di warteg dibikin catering gitu loh Pak. Oh enggak, maksudnya mungkin dia bikin catering yang benar-benar memperhatikan ya. 4 sehat 5 sempurnanya, jadi nggak sembarangan. Terus ada pengontrolnya mungkin per wilayah desanya itu nanti gitu. Jadi desa-desa ini kan rencananya kan yang mau diberdayakan
diberdayakan. Jadi semua petani peternak itu kan memang mau diberdayakan ya. Jadi mereka bisa ekonominya maju, ekonomi desanya maju kan sesuai dengan visinya. Visinya itu kan dia ingin mengembangkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru gitu. Juga meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif nih kalau saya baca. Melanjutkan pengembangan infrastruktur oke lah. Terus juga dia juga kan menjanjikan setiap kabupaten itu nanti akan dibangun sekolah pendidikan, sekolah-sekolah unggulan. Ya, jadi setiap kabupaten itu nanti ada berapa ribu kabupaten di Indonesia akan dibangun untuk program 2024-25-nya. Tapi yang menurut saya satu-satunya yang menarik dari Prabowo itu dalam visi misinya dibanding dua capres yang lain nggak menyebutkan tuh. Nah, dia sebutkan ini memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Yang lain nggak ada tuh Pancasilanya tuh, ideologi Pancasilanya. Nah, ini kita berharap banyak Prabowo sebagai mantan militer dan para jenderal di belakangnya mengerti banget ini di mana ideologi Pancasila itu penting banget untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia berjalan begitu. Nah, kita berharaplah lewat itu tinggal kita lihat aja pembuktiannya. Dan saya yakin lewat begini dia pasti akan kawal mestinya. Ya, dia bisa aja mungkin suruh orang-orang Gerindra, orang-orang dia. Tapi begitu mencoreng nama dia, ya kan hancur dia. Susah dia untuk kepilih lagi 2029. Tapi kalau ini berhasil, bisa menggerakkan ekonomi ya, membuat semua keluarga-keluarga jadi berkembang maju ya, pedesaannya juga berkembang maju. Oh, ini suara yang udah besar sekali, bisa 100 juta orang nih minimal ini. 100 juta, bisa milih dia lagi bisa tuh. 100 juta orang milih dia lagi begitu. Karena dia kan tadi saya salah, mungkin sekitar 80 jutaan sih rencananya dia ngarepin bisa disupport begitu ya, lewat makan siang gratis ini begitu. Ya, kita harapkanlah semoga yang kita pilih ini benarlah memang benar-benar mau mengabdi ya terakhir ya di masa-masa tuanya. Ya, itu aja. Kalau nggak gitu, Satu lagi, Pak, Nah, ini ada kendalanya Satu Pak. lagi, Ini Pak. nih Yosua Pasar Ibu nih juga nakal ini ya. Masalahnya makan Satu gratis lagi, harus Pak. halal. Kalau halal ya repot juga ya. Yang bikin Ya. Twitter itu kan babi kan. Ini makanya Satu Nah, lagi, kalau Pak Paul. nggak gitu, Satu Pak lagi, SK, satu aja, nggak Pak gitu di Paul. Indonesia kita bikin ini aja semacam food bank. Jadi kalau ada perusahaan yang mau nyumbang makanan, kita food bank. Jadi kalau iya, rakyat tapi mau nggak boleh ngambil babi makanan, maksudnya food Pak. bank. Kalau babinya udah Satu lagi, disunat Pak ya Paul. oke lah Pak Paul. Sebentar, Bi Bintang sebentar. Nih ya, saudara lihat Iya. ya. Lihat ya di layar Anda ya. Coba Anda lihat ya.